Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ahmad wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil faqala Allah ta'ala wa in ta'azzara rabbukum wa in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sallallahu alaihi yang sama Nabi istiqomah dalam SD dikilah sekolah muslimah ibu anak DKM masing-masing Bapak Camat, Kapolres, Kapolsek dan umat Islam, umat sehat buat nikmat berikan kemuliaan panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita ada di Masjid Asri dalam rangka pengajian dengan tema Natal. Temanya masih merangkai amal berlaku. Kenapa kita berabad? Tujuan manusia hidup di alam dunia tujuannya adalah lalu. Kenapa manusia hidup di alam dunia? Tujuan yang pertama buat ibadah berabad. Anda silakan lihat surat Az-Zariyat 56 buka. Surat Az-Zariyat 56 yang bertemu macam buka. Yuk, silakan. Yuk yang bertemu macam semua. Kasih mic dulu. Yang bertemu mic-nya. Baca ayatnya. Yuk, tidak menciptakan jin dan manusia tidak menciptakan jin dan manusia dalam dunia kecuali buat ibadah. Maksudnya kalau ada manusia hidup di dalam dunia yang ibadah belum sesuai rencana awal kita buat. Tujuan manusia hidup dalam dunia buat beramal. Anda bukan, Anda orang tidak perlu. Bukan, Anda orang tidak perlu. Anda orang tidak perlu. Ngaji, yuk. bikin atau dikasih
videoin pakai video. Udah. Saya lebar ya video sok di kana YouTube. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang selamanya bahwa Allah akan menciptakan manusia, buat apa khalifatullah fil ardh wa fil ardi. Bagaimana kita bermuamalah, bergaul dengan sesama manusia, bagaimana kita bergaul dengan pohon, dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan alam sekitar. Artinya kalau ada manusia masih ribut berantem marah orang lain, tidak sesuai rencana awal penciptaan manusia. Kita ini bersilaturahim. Dari mana Anda tahu? Silakan Anda buka An-Nisa ayat 1. Yuk silakan. An-Nisa ayat 1. Mama. Sok teh. Ani saya bisa enggak? Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kata Allah dalam ayat ini, kita ini asalnya sama. Dari siapa? Nabi Adam jiwa yang satu diberikan jauh jarak pasangan sejarah. Lahirlah laki-laki perempuan yang banyak. Buat apa? Buat takwa. Tasaaluna bihi wal arham. Bertakwa kepada Allah dengan kalian takwa kepada kita silaturahim. Ini jadi asik silaturahim. Betul apa? Betul. Apa sih silaturahim? Silaturahim ini dua kata. Silat artinya menyambung, silat artinya menghimpun, silat artinya mengumpulkan. Rahim asal maknanya adalah peranakan berkembang menjadi kasih sayang. Silaturahim menyambung yang terputus. Lihat diri Anda, apakah Anda bertemu dengan mereka setiap hari atau tidak? Menyambungnya terus, mengumpulkan yang terserak, menghimpun yang terserak. Apakah rumah Anda semuanya dekat dengan masjid asing atau banyak yang jauh?
Jauh. Mengumpulkan yang terserah, menghibur yang terserah Tersirat. dengan penuh kasih sayang. Dicampur, dipel, pakai masuk pasal asetnya ini siapa? Kenapa harus Ibrahim? Anda sedang muda Al-Hujurat ayat 10. Al-Hujurat. Ayat 10. Boleh sudah siap orang boleh sudah tangan. Boleh ini. Boleh. Boleh. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, sesungguhnya orang beriman itu saudara. Kalau ada yang berpikir di antara kalian, islahkan. Ya, kata Allah dalam ayat ini dikatakan kalau ada yang berpikir yang berlatar tidak ingin jangan jadi kompor melulu. Bertakwa kepada Allah niscaya Allah berikan rahmat buat kalian. Ini ayat. Kenapa? Di antara manusia yang suka berantem ada apa? Marahan ada apa? Kenapa marahan? Anda silakan lihat di dalam surat At-Taubah ayat 14. At-Taubah 14 silakan. Yuk. So. Belakang. At-Taubah ayat 14. So. Kecil. Semuanya kecil. Abi ayangan download yang ujung video. Cangkul video. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu wa in taqu wa tasfahu wa taqbil fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, semua yang duduk berisi semua orang beriman. Yang ini cuma 3 orang. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara suami-suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang beri musuh buat kalian. Allah yang di antara suami-suami, istri-istri, anak turunan ada yang musuh. Saya tanya, ada nggak orang tua yang membunuh anaknya? Ada nggak anak yang membunuh orang tua? Ada nggak suami yang membunuh istri? Ada nggak istri yang membunuh suami? Ada nggak yang membunuh saudara? Ini Hawa. Ada musuh dalam keluarga atau orangnya. Nah, kalau dalam sendiri ada kenyataan survei membuktikan Tetnot. ada keluarga seorang lagu istrinya cantik ayatnya. Ayah. Mana orangnya? Yang cantik. Keluarga lain istrinya baik, suaminya ganteng. Ayatnya. Tidak boleh. Keluarga lain
silaturahmi hati rumah. Yang ketiga baik, masya Allah, si motor, suami, istri, anak semuanya baik, bapak kandung yang beri ayat, ibu kandung yang beri ayat, saudara kandung yang beri ayat, semuanya baik. Ini Tuhan, ayat yang hati yang mana Tuhan. Kalau anak lucu berkaya ini bisa jadi pulang pada masih kasih ada PHK dari itu harus ibarat yang sebenarnya partai baru dengan Tuhan yang kepret minatu baru sopir tidak sebenarnya sopir baru pembokat tidak sebenarnya tata tidak sebenarnya bagaimana menghadapinya hati-hati santuikan maafkan mereka mohonkan ampun dosa mereka sama Allah. Allah saya maafkan sama ini. Sekarang bagaimana dia namanya uang dalam Islam tadi ayat jelas al muslim wal muslim kalbunya dia sujud pada muslim satu dengan muslim yang lain yang berasal yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Rasul berbicara ini tanah yang silakan. Apa kata yang namanya silaturahmi kita, uhuah kita ibarat Allah. Pertama diulang, terus pakai helm besi. Ada yang 8, yang 12 sampai 22 dan sudah tergantung hubungan dicor semen, split, ayat tujuh pun pengen bagaimana rancangan tiangnya belah mana tiang dikulen dicor. Nah ini di lantai 2 mulai ke sini namanya cor lagi. Udah selesai dipasang batu bata, dipasang helm, dipasang bendera, dipasang kusen, dipasang kaca, tergantung gambar. Terus ke atas, pasang genteng, diplester, diaci, selimut langsung dipakai cat kering. Sekarang yang kelihatan apa? Yang kelihatan adalah ini apa yang kelihatan? Catnya apa mesinnya? Apa kata-katanya? Apa sebenarnya? Apa sekiranya? Artinya kita ini bersaudara, kita ini berkeluarga sampai nanti mensilakan dan jenak. Artinya satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling punya fungsi masing-masing. Seperti dari zaman yang tadi, gendulnya sama apa beda? Tingginya sama apa beda? Iya kan? Gendul apa kurus? Tinggi apa pendek? Apa maksud Rasulullah? Di masyarakat yang manapun ada manusia dia betul hebat, dia dermawan, nyumbang tenaga, nyumbang harta, nyumbang pikiran, waktu, semuanya dia korbankan untuk orang lain. Makanya ini lampu mata gue selipar, bu. Tapi kenapa jempol ini pendek? Saat banyak dia berkorban tapi dia tidak sombong. Ini lambangnya. Makanya Rasul mengatakan lambangnya kita. Kenapa? Anggota tubuh kita mewakili bagaimana kita memfungsikan anggota tubuh. Contoh, gendut tapi pendek. Apa simbolnya? Ada manusia yang sangat hebat, rela berkorban buat orang lain dengan segala yang dia miliki, dengan harta, waktu, pikiran, kemudian juga segala-gala rela dia
dia tidak sombong. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam diskusi, firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan sama Rasulullah tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an. Rasul menyampaikannya kepada kita dengan bahasanya sendiri. Berbeda dengan ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan sama Rasulullah dimasukkan dalam Al-Qur'an itu ayat. Kalau hadis qudsi firman Allah yang disampaikan sama Rasulullah tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an. Rasul menyampaikannya kepada kita dengan bahasanya sendiri. Apa kata Allah? Sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Allah sangat benci dengan orang sombong. Anda buka Luqman 18. Ya kan buka? Yuk. Kata Luqman 18 Allah. Yang pertama boleh yang pertama tadi belum ya. Belakang bisa. Langkah boleh belakang ya. Ibu udah ada ibu. Sini. Luqman 18 sekarang. Ya. udah kain nasi. Terus. Jangan melengos kalau ketemu orang sombong merasa berlebihan. Jangan congkak badan di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangkai gue. Kata Allah kalau ketemu orang jangan melengos. Orang yang melengos artinya sombong merasa berlebihan. Lebih cantik, lebih hebat, lebih pintar, lebih jaya, lebih terkenal, lebih penjabat dan seterusnya. Itu melengos. Jangan congkak badan di muka bumi. Ini dalam ibadah. Allah tidak suka dengan orang sombong yang menjadi diuranglah lomba pengajian di RW. Kalau di kampung saya pengajian di RW itu pindah dari rumah. Biasanya seperti itu. Begitu selesai kata tamunya, ini enak kamu. Kata yang punya rumah, siapa dulu yang bikin? Gue gitu. Ayah gitu. Mana orangnya? Saya. Giliran kata tetangganya begini, bagi dong resep. Ih, rahasia perusahaan sombong. Masalah. Kata Allah dia orang sombong. Allah benci orang sombong. Apa yang disebutkan? Semua yang terdapat dalam diri kita hakikatnya milik Allah. Anda buka Bani Israil 37, bukan? Al-Isra 37, silakan. Maka Bani Israel ayat 37. Soal. Coba mengacungkan tangan. Mengacungkan tangan. Bani Israel ayat 37. Silakan. Yang belakang Yuk. boleh cukup di situ. Aja. Mana? Silakan. Yuk. Mana? Itu kan. Udah itu luar biasa. Langsung. Yuk. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Sehebat bagaimanapun manusia tidak akan bisa menembus bumi
tidak akan bisa mengalahkannya. Ini pesan Allah buat kita. Jangan congkak berjalan muka bumi kalau sombong merasa berlebihan. Sehebat bagaimana manusia, nggak bakal bisa berubah di tanah tanpa bisa tanah. Kenapa sombong? Hanya pakai proyek-proyek tangan kayak ular. Bisa bikin orang? Enggak. Makanya yang sombong harus disombongkan. Sehebat bagaimana manusia tidak akan bisa mengalahkan gunung. Jangankan tanpa minyak pengapalan gunung. Ada orang ngaku ujung kunci gunung kalah sama. Ya, apa yang sombong? Makanya jadilah jempol. Banyak berbuat, banyak berkorban, banyak nolongin orang, banyak segala sesuatu yang dilakukan segala-galanya, tapi jauh dari semua. Anda lihat, haji terpau namanya. Tinggi apa pendek? Bandingkan dengan jempol, gendutkan telunjuk, gendutkan jempol. Apa hikmahnya? Di lingkungan manapun ada manusia yang gambarannya seperti dia kadang-kadang tidak banyak berkorban dengan harta dan seterusnya. Tapi kenapa yang tinggi? Dia pemberani, dia membela kebenaran, mengajak orang berbuat baik, makanya dia muncul ke permukaan. Ada bukan Al-Imran 104. Al-Imran 104. Yuk. Di belakang guys. Belum kalian belakang. Yuk. Silakan. Al-Imran mah di Mainnya dari mana? udah Al Tadi mainnya mana? 104. Siapa yang mau baca lagi? Silakan. Udah enggak? Waduh. Baiknya tolong di belakang. Yuk apa? 104. Tolong di Silakan. belakang ya. Mana? Iya. Yuk. Nah, gitu. 104 bawah. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وَكَأَيٍّ مِّنْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaklah muncul setiap komunitas, setiap perkumpulan manusia yang selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang lain berbuat munkar, dan mereka semua orang ditakdirkan oleh Allah. Komunitas apapun, perkumpulan apapun, di tiap RT, di tiap RW, kelurahan, dan seterusnya. Awal pasti ada manusia yang muncul ke permukaan. Buat apa? Yang selalu mengajak manusia berbuat baik, mencegah manusia berbuat munkar. Baik yang ngajak maupun yang diajak, ulaika humul muflihun. Mereka semuanya orang-orang yang beruntung. Insyaallah yang datang di sini semua orang-orang yang beruntung. Betapa hebatnya beruntung. Kalau ada orang yang kampanye, Bapak Ibu tusuk nomor pakai tunjuk. Tuh. Ada orang pidato, hadirin sekalian ditunjuk caranya. Ada yang marah enggak? Saking hebatnya tunjuk. Kalau kita sholat, baik dalam tahiyat awal maupun dalam tahiyat akhir, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tunjuk dipakai. Bisa dilihat dari tengah enggak? Enggak. Hebat banget. Ada yang melakukan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang turun, asyhadu an la
wa sallallahu alaihi wasallam. Yang betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Mana yang benar? Semuanya. Yang diam Allah Maha Esa, yang naik turun Allah Maha Esa, menguasai langit bumi, benar apa benar? Benar. Yang benar, Allah Maha Esa menguasai alam dunia, benar apa benar? Benar. Yang salah siapa? Nabi Islam nggak pernah sholat. Ayatnya Ayah. habis terunjuk ini apa? Kiri tengah. Anda lihat, lebih gendut, lebih kurus, lebih tinggi, lebih pendek. Tinggi. Tekanan berapa jadi? 3. Tekanan berapa jadi? Ke kiri, semuanya Tengah. dimanapun kita berada. Ada manusia yang oleh Allah ditakdirkan punya kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan pangkat dan Pasti 20 menit. tapi kenapa tekanan dua ketiduan? Apapun kelebihan yang kalian miliki, wajib berbagi kepada rezeki dengan adil. Bisa ada orang oleh Allah memberikan kelebihan ini. Bagaimana saya mengajarkan? Kun alima, Au au ta'alima, au samina, au riba, wa la taqul khamsa. Fatahlik. Jadilah kalian orang yang mengajar, yang belajar, yang mendengar, yang mencintai, jangan jadi orang yang terima. Bu, Rasul mengajarkan, kalau Anda punya ilmu, ngajari orang. Ngajar nggak bisa belajar. Belajar nggak bisa dengerin, diskusi tanya saudara. Diskusi tidak bisa mencintai, yang salah kata Nabi jadi orang yang terima. Ngajar gitu, belajar kata, ngedengerin oga, diskusi nggak mau, mencintai tidak contoh. Ada orang yang mau ngaji diasih tapi apa? Pertama cuma teteh dari ngamos ya nuhun. Gimana teh diasih ya? Oh iya. Sampai ngumpul hatinya dia mencintai. Beda kalau orang mencintai teh mana teh? Ngaji gimana? Diasih tungguin teh. Bagi saya lagi dulu. Jadi ada manusia yang Rasulullah ngajarkan, belajar kata, dengerin diskusi juga Allah, mencintai kata, ada. Ini dia yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Sekarang, Bu, kalau ada manusia diberikan kelebihan harta oleh Allah, harus bagaimana dalam kita beramal langsung berubah, Bu? Bagaimana amal? Anda wajib keluarkan zakat. Rukun syarat zakat dan Islam merdeka. Milik yang sempurna halal nisab. Nisab ada ulama mengatakan 85 gram emas. Ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Kalau ada emas 1 juta, kalau ada orang punya ilmu dalam setahun 85 juta, wajib keluarkan zakat 20%. Anda buka At-Taubah 103, bukan? At-Taubah 103 silakan. Mangga atau 103. Mangga. At-Taubah 103 silakan. Ada yang belakang. Oh, mangga sekarang mana mic-nya tadi? Mic-nya free. Mangga. Dioper. Cukup. Bil amali sadaqah. Tutahhiruhu wa tuzakkihi. Ambillah zakat yang orang
membersihkan hati. Bu, kalau ditakdirkan menjadi orang kaya, harta Anda semisal apalagi kata Allah dijaga. Seandainya pun orang kaya tidak jaga, ambil dari harta mereka, kita paksa diambil. Saking dijaga. Apa sih fungsi zakat? Satu, membersihkan hati orang kaya biar tidak sombong. Bu, ada nggak orang kaya sombong? Ada. Mana orangnya? Pengajian di lapangan, orang kaya terlambat waktu kata-katanya sini yang ini enggak kenapa? Karena orang kaya dia orang miskin gara-gara ayam itu sombong. Dua, apa sih fungsi zakat? Membersihkan harta mereka. Kenapa? Di atas harta itu ada hak fakir. Bu, siapa yang pengen kaya? Yang tidak lacut abnormal. Siapa yang pengen kaya lacut? Semuanya.